Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas topik berjudul Radically Simple IT yang dimuat dalam Harvard Business Review bulan Maret tahun 2008. Ide dari artikel ini adalah bahwa seringkali kita membangun satu sistem IT yang begitu kompleks, begitu besar, tetapi tidak fleksibel. Sebelum kita masuk ke dalam topik ini, mungkin kita akan membahas apa itu tipe-tipe IT. Kita tahu di dalam IT dalam perusahaan itu ada beberapa tipe. Pertama adalah application IT. Application IT adalah bagaimana suatu IT itu digunakan untuk fungsional, tujuan fungsional. Misalnya Anda mengetik menggunakan satu word processing software, itu adalah application IT. Ya. Kebanyakan perusahaan di Indonesia sudah memakai application IT untuk membantu proses-proses di dalam kantornya secara fungsional. Kemudian yang kedua adalah network IT. Network IT berarti bukan hanya orang tersebut bisa bekerja di stationnya, tetapi dengan komputernya orang tersebut bisa connect ke orang-orang lain di dalam perusahaannya maupun di luar perusahaannya. Jadi baik intranet maupun extranet. Nah, dengan network IT ini maka efisiensi kerja juga bisa ditingkatkan. Di Indonesia ini cukup banyak sudah perusahaan yang menggunakan network IT ini, walaupun masih ada juga perusahaan-perusahaan yang belum punya intranet. Ya, tetapi kalau internet cukup banyak orang yang sudah cukup banyak perusahaan yang sudah mengaplikasikannya. Yang ketiga adalah enterprise IT. Enterprise IT ini merupakan IT yang jauh lebih besar. Ya. Tujuannya adalah bagaimana membantu perusahaan ini secara fungsional maupun secara komunikasi dalam bisnisnya secara keseluruhan. Contoh dari functional IT ini, contoh dari enterprise IT ini adalah misalkan SAP, ya, SAP. Nah, itu adalah satu enterprise IT. Yang kita akan bahas hari ini adalah enterprise IT. Ya. Bagaimana kita bisa membuat enterprise IT ini sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak menjebak kita ke dalam satu kompleksitas yang tidak kita perlukan. Karena itu judulnya adalah Radically Simple IT. Kita lihat seringkali satu enterprise IT itu dibangun dengan pendekatan yang namanya cathedral approach. Katedral itu seperti gereja katedral. Jadi di abad pertengahan bangsa-bangsa Eropa itu membangun gereja-gereja besar dengan biaya yang besar, waktu yang lama, dan hanya bisa digunakan secara fungsional pada saat sudah jadi. Jadi bisa dibayangkan investasi terus, baik uangnya, waktunya, dan tunggu itu jadi baru bisa difungsikan. Masalahnya sekarang bisnis berkembang dengan sangat cepat, sehingga seringkali pada saat enterprise IT itu jadi, yang didesain menurut kebutuhan pada saat enterprise IT itu dirancang, ternyata waktu jadi sudah tidak menjawab tantangan pada saat sekarang. Karena pada saat dirancang, mereka tidak melihat tantangan-tantangan yang terjadi di masa mendatang. Karena itu di dalam artikel ini dianjurkan untuk membangun enterprise IT dengan pendekatan yang namanya path base. Path base itu berarti bangun aja jalannya, nanti aplikasi-aplikasinya itu dibangun pada saat dibutuhkan. Dengan cara demikian maka dengan pendekatan path base approach ini maka akan lebih murah, lebih cepat, dan akan lebih fleksibel dalam menjawab tantangan-tantangan bisnis di masa mendatang. Dan dalam artikel ini diangkat contoh Shinsei Bank di Jepang yang menggunakan pendekatan ini, dan ternyata waktu di-compare dengan standar dari yang dilakukan oleh bank-bank lain, jauh lebih murah, jauh lebih cepat, dan jauh lebih fleksibel. Hari ini kita akan mengajak diskusi seorang pemerhati bisnis dan IT yang juga dalam posisinya sebagai marketing director dari Oracle Indonesia, yaitu Bapak Gunawan Lukito. Ya, Pak Gunawan ini akan merupakan partner diskusi yang luar biasa, karena Pak Gunawan ini tidak hanya dalam pekerjaannya sebagai marketing director sebuah software yang cukup besar di dunia, tapi beliau juga sebagai pemerhati IT dan bisnis. Ya. Pak Gunawan, kita ingin tahu ya, karena berkecimpung secara bisnis di dalam IT bisnis. Berapa banyak sih perusahaan
di Indonesia ini yang sudah menggunakan enterprise IT. Kalau kita tahu application IT hampir semua lah ya. Komputer sekarang sangat murah sehingga yang namanya punya satu komputer, punya 2 komputer untuk kirim surat, saya kira sudah biasa. Udah tidak pernah lagi kita terima surat yang masih dari mesin ketik lah gitu ya. Kemudian network IT juga dengan internet makin murah, banyak perusahaan yang kalaupun tidak punya intranet, mereka bisa menggunakan internet, diputar keluar dulu baru masuk ke perusahaannya, lumayan bisa jadi intranet juga. Ya. Nah, tetapi enterprise IT ini naturally memang lebih mahal, lebih lama, dan harus di deploy kepada seluruh karyawan, dan itu jauh lebih kompleks. Ya. Di Indonesia ini berapa banyak sih kira-kira perusahaan yang sudah menggunakan enterprise IT? Ya, jadi luar biasa, Dr. Bayu. Selamat pagi. Kita melihat bahwa enterprise IT sebenarnya adalah bagian daripada IT yang digunakan sedemikian rupa untuk membantu bisnis proses di perusahaan. Seperti tadi dijelaskan di depan bahwa ada network IT, ya, di mana kita mulai kerja dari satu tempat ke tempat lain, bisa connected, ya. Kemudian merupakan bagian daripada enterprise IT. Kalau dikatakan di Indonesia, berapa banyak enterprise IT? Banyak sekali yang mereka sudah pakai, namun banyak sekali yang mereka nggak mau diekspos. Dalam hal ini adalah bahwa mereka invest itu karena dorongan daripada prinsipal di luar, mereka harus menggunakan itu supaya terjadilah paperless communication dengan prinsipal yang ada di sana. Banyak di dalam arti numbers ya. Numbers ya. Tapi secara percentage, apakah sudah cukup tinggi? Belum. Kalau dilihat percentage, kita kembali melihat satu segitiga piramida. Hanya bagian atas saja yang menggunakan mungkin enterprise IT. Karena itu mahal mungkin ya, dan kompleks ya. Yang pertama adalah banking pasti umumnya punya enterprise IT lah. Betul. Ya. Kemudian perusahaan-perusahaan apa lagi yang typically enterprise IT, punya enterprise IT? Jadi katakanlah mungkin kita sebut konglomerat, itu udah pasti mau tidak mau pakai enterprise IT, karena tidak mungkin dia menghitung jumlah karyawan, jumlah penggajian dan segala dalam waktu yang cepat, kemudian dapatkan semuanya. Kemudian juga dia akan hitung berapa stok yang banyak, berapa jumlah salesnya, dan semua ingin dihitung adalah instan. Maka menggunakan enterprise IT adalah bagian daripada investasi bisnis supaya pemilik, owner, stakeholder mengetahui dengan cepat, segera, dan akurat. Banyak perusahaan menerapkan itu hanya sepotong-sepotong. Artinya enterprise IT tapi di bidang katakanlah HR, enterprise di bidang finance, enterprise di bidang logistik atau yang lain. Sebaiknya menggunakan adalah terintegrasi satu sama lain. Apalagi yang lebih penting adalah mempunyai single source of truth. Jadi apapun aplikasinya, sebaiknya data itu tergabung di dalam satu kesatuan besar, sehingga reporting yang didapatkan nanti dari penggunaan enterprise IT itu bisa sama, apakah direportkan oleh finance director, oleh manajer keuangan, atau bahkan oleh clerical keuangan. Yang terjadi di Indonesia adalah kebanyakan laporan dari finance director sudah tanda petik di make up lebih baik daripada laporan daripada manajer keuangan, tanda petik lagi lebih baik daripada clerical keuangan. Jadi tiga bagian ini dalam divisi yang sama kadang-kadang punya report yang berbeda. Kenapa demikian? Karena yang terjadi adalah tidak mempunyai single source of truth. Artinya setiap komputer yang mereka pakai itu mempunyai database masing-masing di tempat yang berbeda. Jadi mereka akan mengambil mining data yang sama sehingga waktu diolah akan ketemu pasti data yang sama walaupun tampilan bisa beda gitu ya. Walaupun format bisa beda, tetapi waktu dicek balik angka-angkanya nyambung semua. Itu yang terpenting. Jadi bagian penting daripada enterprise tadi adalah bagaimana kita mendapatkan data yang sama di dalam segala lini dan segala waktu. Yang kedua adalah bahwa kalau bisa itu close book harian, artinya tutup buku harian harus bisa dilakukan setiap hari. Yang terjadi di Indonesia adalah kebanyakan bahwa laporan harian, apalagi yang diaudit atau neraca rugi laba, umumnya adalah yang sudah 3 bulan yang lalu. Kenapa 6 bulan yang lalu? Dengan IT yang sekarang yang demikian mudah, ya demikian murah, itu sebenarnya apalagi kalau perusahaannya sudah employ enterprise IT, should not be a problem. Gitu. Betul. Kalau dulu menjadi masalah, sekarang adalah teknologi tersedia, kemudian kita boleh bilang start small, pay as you grow, kemudian move fast, dan action now. Jadi artinya bahwa teknologi memungkinkan sudah mulai ada dari mulai yang kecil, server yang base-nya adalah hanya PC base, kemudian naik bisa di enlarge menjadi gede, scalable, nambah by modular. Kalau dulu tidak dimungkinkan demikian, karena bikin capacity planning itu harus mulai yang besar. Kayak tadi dikatakan di awal cerita adalah bahwa
apa yang sudah dibangun, katakanlah setahun 2 tahun, kemudian pada waktu jadi ternyata sudah obsolete dan tidak bisa memenuhi address daripada kebutuhan bisnis saat ini. Saat ini tidak akan terjadi lagi karena itu dibangun berdasarkan phase by phase. Iya. Tapi Pak Gunawan, kita lihat bahwa artikel ini masih recent ya. Betul. Dari Harvard Business Review bulan Maret tahun 2008. Ya. Dan ini terjadi di Jepang yang cukup maju IT-nya. Kalau kita lihat berarti masalah ini masih terjadi di dalam dunia IT kita, di mana enterprise IT baik yang tailored maupun yang beli package itu masih pakai menggunakan cathedral approach yang seperti tadi kita bicarakan, bahwa kita beli yang gede, invest besar dan harganya mahal, tapi kurang fleksibel. Apakah ini masih banyak? Masih. Jadi kalau dikatakan kita confirm bahwa itu masih banyak terjadi, khususnya di daerah Asia Pasifik ya. Dan kita tidak menutup kemungkinan juga mereka approach-nya adalah big bang approach. Mereka berpikir bahwa sekali beli, ya kita beli alatnya, beli toolsnya besar, investasi besar, semuanya beres. Ternyata enggak. Kita mesti perlu alat itu untuk apa? Jadi kalau kita punya sakit ya, mana yang sakit duluan? What is your business pain? Itu yang mestinya kita beresin dulu. Jangan semua berpikir sebagai big bang. Semua saya operasi dari atas sampai bawah. Ternyata nggak perlu. Buang uang, buangin waktu, buang investasi, bahkan buang secara Baik, Gunawan, nanti kita lanjutkan lagi. Kita harus break untuk sesi ini. Buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, kita sediakan buku berjudul The Digital Enterprise dari Harvard Business Press ya, untuk kita berikan kepada audiens yang terpilih. SMS kepada nomor 0896 kali 788. Jangan lupa ikut berpartisipasi dengan memberikan pendapat, komentar maupun pertanyaan. Kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya.